Jalan Kikiris Bayu nomor 12, 94 Bayu FM Tegal. Selamat sore Sebayu, gimana kabar Anda di sore hari ini 24 November 2023? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, masih bisa melakukan aktivitas Anda di sore hari ini ya. Buat yang masih beraktivitas, selamat dan tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Dan sesuai dengan yang sudah dipublikasikan di media sosial Sebayu FM, baik itu melalui Facebook maupun Instagramnya Sebayu ya, bahwa di sore hari ini kita akan ada talk show bersama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama Nisa di sini. Ada Ibu Nur Alia Saparida SE. Beliau merupakan koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Nisa. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun cuacanya sepertinya agak mendung Bu di depan, tapi nggak menghalangi semangat kita di sore hari ini ya Bu, buat membagikan informasi seputar penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan sebelum kita mulai talk show di sore hari ini, monggo Bu Alia bisa menyapa terlebih dahulu pendengar Radio Sebayu FM yang saat ini juga live Bu di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebayu sekalian, kami perkenalkan kami dari Bawaslu Kota Tegal. Kali ini saya Nur Alia Saparida merupakan anggota dari Bawaslu Kota Tegal, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Mungkin perlu dijelaskan sedikit ya Mbak Nisa bahwa di Bawaslu ini ada 3 komisioner. Yang pertama adalah Ketua Bawaslu Fauzan Hamid yang juga Divisi SDM, dan juga ada yang kedua adalah ada Pak Sukristo itu yang bertugas sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Nah kebetulan kemarin juga kita sudah menggelar apel siaga, mungkin masyarakat Kota Tegal juga menyaksikan bahwa kemarin tanggal 22 ya November itu Bawaslu Kota Tegal beserta dengan stakeholder yang ada di Kota Tegal ini mengadakan apel siaga sebagai bentuk reminder bahwa pengawasan pemilu sudah dimulai dan semakin intens karena mungkin Mbak Nisa ketahui sebentar lagi kita akan menghadapi tahapan kampanye nih. Nah kebetulan tahapan kampanye ini tinggal kurang lebih 4 hari lagi, hari Selasa tanggal 28 November 2023 kita akan memasuki tahapan kampanye sampai tanggal 10 Februari 2024 gitu Mbak Nisa. Oke, berarti nanti akan ada kampanye dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari mendatang ya Bu ya. Betul. Namun sebelum kita ke kampanye nih Bu, mungkin ada beberapa pendengar Sebayu yang baru memasuki pemilu tahap pertama Bu. Baru masuk usia 17 tahun dan mungkin belum begitu mengenal apa itu pemilu. Jadi Bu Alia bisa menjelaskan dulu seputar pemilu itu sendiri. Jadi mereka tidak ragu lagi untuk menggunakan hak suara mereka. Betul. Terkait dengan pemilih pemula, jadi kami juga dari Bawaslu Manisa beberapa kali juga kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah bekerjasama dengan Kesbangpol. Dan juga di kami di panitia Panwascam juga sering kali kami melakukan sosialisasi di tingkat bawah untuk mengajak pemilih pemula ini supaya jangan sampai golput. Kenapa? Karena pemilu ini merupakan, kalau saya bilang, adalah ajang pesta demokrasi di mana kita berkesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita nantinya gitu. Jadi kita perumpamakan kalau untuk ada teman-teman di sini yang masih SMA gitu ya, sama halnya kita memilih ketua kelas ya. Jadi sebenarnya politik itu tidak seseram yang kita bayangkan gitu. Sebenarnya kayak kita mau makan aja sama teman kan ada tawar menawar, kita berpolitik. Nah, sama halnya dengan pemilu. Bedanya kalau dulu SMA mungkin ketua kelas, ketua OSIS. Nah, ini sekarang kita menghadapi atau naik kelas nih. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang nanti akan ada duduk di DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD RI, DPRD dan juga presiden gitu. Jadi jangan sampai golput, tapi ayo kita ikut serta dalam mensukseskan pemilu gitu. Iya, itu juga nanti kan keberlangsungan ada di tangan kita sebenarnya ya Bu, keberlangsungan negara secara nggak langsung, walaupun satu suara tapi suara mereka itu sangat berguna untuk keberlangsungan negara berarti 5 tahun ke depan ya Bu ya. Betul, dan perlu diketahui bahwa secara nasional sendiri sebenarnya Gen Z ini
sangat besar potensinya. Jadi ada lebih dari 30% pemilih ini dari pemilih Gen Z. Jadi pemilih pemula itu nyampe 30% secara nasional ya Mbak. Jadi bayangkan bahwa ternyata Gen Z inilah nanti yang akan ikut serta dalam menentukan nih siapakah pemimpin-pemimpin kita nanti yang akan menjadi wakil kita. Jadi sekarang ini juga sudah banyak generasi milenial Gen Z yang turut serta dalam ingin kepo lah tentang pemilu. Dan itu kemarin pun kalau boleh saya informasikan di Bawaslu ini ada komunitas digital Mbak, namanya Relawan Cyber gitu ya. Itu yang kami gerakan supaya nanti sama-sama kita mengawasi pemilu, baik itu di luring maupun juga lewat sosial media. Karena kan Gen Z ini identik dengan sosial media ya. Jadi kita sama-sama melakukan edukasi, pencegahan dan juga edukasi tentang kepemiluan gitu Mbak. Iya, berarti memang ditekankan banget ya Bu, 30% itu bukan angka yang sedikit. Betul, ternyata pemilih betul. pemula dan tapi di luar itu 70%-nya juga nggak kalah banyak. Betul. Jadi yang udah pernah pemilu jangan kapok dong ya. Nah ya karena itu tadi ya, karena kita juga supaya tidak ada lagi meminimalisir golput. Iya benar. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bu Alia bahwa pemilu itu akan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden dan juga kepala daerah lainnya. Dan sebenarnya tugas Bawaslu ini baru akan dimulai sejak 28 November mendatang atau sebelum-sebelumnya sudah dilakukan pengawasan terlebih dahulu Bu? Oke. Kita ini sudah memulai dari setahun yang lalu Mbak. Setahun yang lalu berarti? Tepatnya ketika ada pendaftaran parpol, itu Bawaslu sudah mulai adanya pengawasan ya. Jadi ada pendaftaran parpol. Nah mungkin ini yang perlu diketahui bahwa tahapan pemilu ini bukan hanya sekedar kampanye. Jadi tahapan ini sudah dimulai dari 20 bulan yang lalu kurang lebih. Kita dimulai dengan adanya pendaftaran parpol. Setelah pendaftaran parpol kita ada namanya verifikasi. Itu KPU yang melakukan, kita melakukan pengawasan Mbak. Jadi kita menempel kepada KPU melakukan pengawasan supaya apa? Supaya bahwa pendaftaran itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai ada penyimpangan gitu. Dan juga kalau kemarin Mbak Nisa di Coklit juga kita melakukan pengawasan itu dari Pantarlih itu kita menempel Panwaskel untuk memastikan kalau Coklit itu semua masyarakat Kota Tegal itu supaya hak pilihnya itu terakomodir. Jangan sampai ternyata nih ada yang belum ke Coklit, ada yang tidak masuk DPT. Nah itu yang selama ini kita awasi gitu Mbak. Berarti ternyata yang mungkin kita tahu Bawaslu hanya mengawasi saja keberlangsungan kampanye, ternyata sudah berlangsung sejak 20 bulan yang lalu ya Bu ya. Dan itu memang diawasi mulai dari pendaftaran partai politik sampai akhirnya terpilih anggota-anggota yang nanti calon ya Bu, masih calon yang nanti akan menduduki kursi-kursi parlemen. Dan sebenarnya yang benar-benar diawasi oleh Bawaslu semenjak 20 bulan kemarin itu apa aja Bu? Apa-apa yang dinilai? Sebenarnya yang penting adalah bahwa kami ingin memastikan bahwa segala tahapan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Contohnya adalah ketika mungkin pendaftaran bacalek ya. Pendaftaran bacalek itu kami melakukan pengawasan melekat. Kami di KPU melakukan pengawasan dan itu di seluruh Indonesia ya Mbak. Jadi kami pastikan bahwa pendaftaran tersebut sesuai dengan regulasinya gitu, terkait dengan syarat-syarat segala macam. Nah nanti pun ketika kita masuki tahapan kampanye Mbak, juga kita memastikan bahwa peserta pemilu ini tidak keluar dari jalurnya. Contohnya adalah beberapa larangan ya, kayak kampanye kita memastikan bahwa tidak boleh berkampanye di tempat ibadah gitu. Tidak boleh kita menghina calon yang lain itu yang kita awasi. Jadi memastikan supaya nanti pada saat kampanye berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tidak ada penyebaran hoax ya, karena pasti kalau sudah mulai kampanye akan banyak hoax ya, apalagi kalau di WA group. Nah ini yang perlu saya share juga Mbak Nisa, bahwa kita sebagai pemilih pun juga harus cerdas dalam menerima mungkin berita-berita yang di-share di WA group. Salah satu kalau boleh saya ngasih tipsnya ya Mbak, bahwa ketika kita menerima website atau mungkin menerima link lah dari di WA group, maka yang harus kita pastikan adalah apakah website tersebut sudah terdaftar atau belum. Kita bisa mengecek di dewanpers.org kalau nggak salah ya. Kita cek apakah website tersebut sudah terdaftar atau belum.
Lalu yang kedua adalah pastikan tanggalnya tuh sekarang atau sudah lampau, atau bahkan tanggalnya ngarang. Kayak mungkin 30 Februari kan nggak ada. Iya, nggak ada. Itu pastikan juga ketika kita lihat dulu waktunya. Lalu yang ketiga adalah ketika memang websitenya betul, waktunya betul. Nah, apakah isi beritanya betul? Dalam arti kadang-kadang kita suka ngelihat judulnya tuh kan suka memancing kita untuk share Clickbait kan, ya, Bu, ya? betul, clickbait. Nah, kita baca dulu sampai selesai. Dan kalau memang itu bermanfaat boleh kita share. Kalau tidak ya cukup sampai di kita aja. Gitu. Gitu. Berarti kalau bisa saya katakan Bawaslu kan tugasnya melakukan pengawasan ya, Bu ya. Dan yang mau saya tanyakan sebagai masyarakat ya, Bu, sebenarnya masyarakat itu boleh nggak, Bu, melakukan pengawasan terhadap kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran itu masyarakat boleh nggak melaporkan? Oh, boleh sekali, Mbak. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mengadakan MOU dengan Kelurahan Sumur Panggang terkait dengan kelurahan pengawasan. Jadi harapannya adalah kalau kita yang pengawasan itu terbatas SDM-nya, Mbak. Tetapi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kita melakukan pencegahan, diharapkan masyarakat pun juga mulai aware dengan adanya pengawasan. Contohnya, misalkan contoh kecilnya adalah mengecek nama kita di DPT sudah ada atau belum. Nah, itu kan termasuk bentuk dari pengawasan. Ya, mengecek apakah satu KK ini satu TPS atau tidak. Nah, itu juga bentuk pengawasan. Mengecek apakah misalkan nanti melihat ada money politik, ya, ketika kita tahu bahwa atau mungkin ada yang berkampanye di tempat ibadah, berkampanye di tempat SMA pendidikan. Nah, itu kita juga bisa ikut melaporkan, ya, bisa melaporkan di Panwascam atau mungkin Panwaskel ataupun langsung ke Bawaslu. Tentu dalam melaporkan itu juga tidak boleh yang kita melaporkan hanya karena kita tidak suka dengan caleg tersebut. Calonnya, misalkan. Iya. Ketika melaporkan kita harus buktinya harus ada juga, siapa pelapornya. Jadi tidak boleh no name gitu. Iya. Jadi kita membuka pintu lebar masyarakat untuk ikut membantu dalam pengawasan gitu. Karena gini, Bawaslu itu bukan hanya penindakan, Mbak. Jadi kita itu punya 3 core bisnis, ya. Yang pertama adalah kita melakukan pengawasan pasti. Yang kedua adalah pencegahan. Jadi saya di sini pun juga termasuk dalam hal pencegahan supaya mengedukasi masyarakat tahu nih, oh ternyata ada pemilu dan kita juga bisa ikut mengawasi. Oh ternyata ketika misalkan kita tahu nih ada beberapa pelanggaran pemilu, kita bisa melaporkan. Dan kita tuh nggak hanya ada di Bawaslu Kota, di tingkat kecamatan kita ada, Mbak, namanya Panwascam. Jadi kalau misalkan mau melapor bisa ke kecamatan, tanya ke situ di mana sih kantor Panwascam. Nah, itu pasti nanti akan ditunjukkan, ya. Ataupun mungkin di tingkat kelurahan pun kita ada gitu. Jadi kita berupaya untuk melakukan pencegahan sehingga masyarakat pun teredukasi dengan baik, sehingga kita sama-sama untuk melakukan pengawasan dan mengawal lah supaya di Kota Tegal ini pemilunya damai. Iya, jadi Bawaslu juga membuka kesempatan kepada warga negara ya, Bu, ya, betul yang sekali. mau melaporkan tindakan kecurangan atau mungkin yang merasa dirugikan ya, Bu, ya, atas mungkin keberlangsungan pemilu, ini bisa langsung aja melaporkan ke paling rendah kalau tingkat kecamatan tadi apa ya, Bu, ya? Kelurahan Panwaskel namanya. Panwaskel, bisa langsung melaporkan ke Panwaskel. Jadi mungkin bagi sebayu yang pengen tahu informasi bagaimana cara lebih lengkapnya, bisa langsung aja WhatsApp di nomornya Sebayu, boleh ya? Kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya, Bu, ya? Silakan mau nanya seputar pemilu atau mungkin udah mulai dirasa ada yang merugikan atau dirugikan. Ini bisa langsung aja nanti WhatsApp di nomornya Sebayu di 0813-2999-8694. Nanti akan Nisa bacakan dan Nisa sampaikan juga ke Bu Aliyah ya, Bu, ya. Siap. Tadi saya tertarik, Bu, terhadap ternyata Bawaslu itu tidak hanya melakukan pengawasan, tapi ada juga pencegahan. Sejauh ini, Bu, sudah 20 bulan ya, Bu, ya, berarti persiapan menghadapi pemilu. Pencegahan apa yang udah dilakukan Bawaslu sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, Bu? Yang pertama adalah untuk tingkat ad hoc, ya. Panwascam itu adalah ad hoc. Jadi kami menggandeng misalkan PKK, pengajian kami hadir di situ memberikan sosialisasi sesuai dengan tahapannya. Kayak kemarin ketika tahapan coklit, ya, pemutahiran data, maka yang kami sampaikan adalah pengawasan, memastikan bahwa masyarakat itu sudah tercoklit dengan baik, memastikan bahwa mereka ada di
daftar pemilih tetap ya. Itu ketika sudah mulai tahapan pemutahiran data. Kami sosialisasikan di tingkat bawah atau bahkan ketika kami digandeng ke Sebangpol untuk melakukan pendidikan politik ke sekolah-sekolah, kami ingin sharing bahwa politik itu tidak semenyeramkan yang teman-teman bayangkan, apalagi untuk pemilih pemula. Kami akan men-share bahwa sama halnya ketika kita memilih ketua kelas gitu. Jadi beda masyarakat beda cara edukasinya gitu. Jadi kalau untuk pemilih pemula kita berusaha se-fun mungkin, tapi ketika mungkin tingkat tokoh masyarakat atau mungkin ada PKK, kumpulan-kumpulan yang di masyarakat, kita juga menggunakan bahasa yang berbeda. Tapi intinya adalah edukasi itu bisa terserap dengan baik. Nah, terkait kemarin juga terkait pencalonan bacalek juga kita melakukan pengawasan, memastikan bahwa nanti yang terdaftar atau nanti yang akan menjadi caleg bacalek ini sesuai dengan regulasinya. Contohnya bukan ASN, ya, bukan dari TNI Polri. Nah, itu kan perlu kita awasi juga, Mbak, gitu. Oke, Bu Alia, ini tadi sudah disinggung seputar pencegahan dan juga pengawasan. Dan mungkin sebayu-sebayu di luar sana masih belum tahu, Bu, kira-kira apa aja sih potensi yang mungkin terjadinya konflik yang terjadi sepanjang nantinya akan dilakukan pemilu di tahun 2024 mendatang? Banyak ya, Mbak. Apalagi yang pertama tadi kita sampaikan bahwa tentang hoax ya. Oh iya. Kita sekarang aja pasti sudah banyak hoax yang beredar. Nah, itu yang perlu. Mungkin kita tidak bisa men-stop hoax itu secara global, tapi kita bisa mulai dengan berhenti di diri sendiri ya. Ketika kita tahu bahwa itu berita tidak benar, maka stop di diri kita, dan kalaupun memang kita punya power untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, ya kita katakan bahwa ini adalah hoax gitu. Karena kadang-kadang clickbait itu yang kadang kita ini kayak beritanya seru nih, kita langsung share tanpa kita baca semuanya gitu. Nah, itu yang satu adalah hoax. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa terkadang fanatikan kita dengan mendukung seorang lalu akhirnya menjatuhkan pihak lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi potensi untuk adanya isu-isu krusial ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin berkampanyelah dengan riang gembira ya, yang membuat orang itu menjadi senang, bukan membuat orang menjadi gimana sih gitu loh. Jadi ada keriangan gembiranya. Lalu adanya break campaigns ya, adanya ya banyak sih, Mbak, terkait dengan hal itu. Nah, itu yang perlu kita awasi, perlu kita waspadai. Nah, ketika ada hoax seperti itu, baik itu di sosial media, dan kalau memang itu sosial medianya hoax tersebut berkaitan dengan lingkungan kita, maka boleh untuk di-share, untuk dilaporkan ke Bawaslu Kota Tegal. Jadi istilahnya untuk meng-cross check, untuk mengklarifikasi betul atau tidak gitu. Karena ya namanya hoax ini kan menjadi bola liar kalau dibiarkan gitu, Mbak Nisa. Berarti kalau hanya hoax saja untuk dilaporkan ke Bawaslu itu boleh ya, Bu ya? Iya, untuk mengkonfirmasi kan bisa gitu. Misalkan itu terkait dengan kalau misalkan memang di lingkungan Kota Tegal ya. Kalau lingkungan nasional mungkin akan susah. Tapi paling tidak untuk di lingkungan sendiri untuk mengkonfirmasi ini betul atau tidak. Nah, itu hoax itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Karena gini, selain juga pengawasan pencegahan, juga Bawaslu ada penindakan. Nah, ini dengan adanya partisipasi masyarakat, kita kan jadi tahu di bawah sedang ada gejolak seperti ini. Jadi kita bisa turut serta lah, jadi tahu tentang kondisi di bawah gitu. Iya. Berarti ternyata nggak cuman melakukan pengawasan, pencegahan, tapi penindakan betul. Dilakukan oleh Bawaslu ya, Bu ya. Biasanya kalau penindakan yang dilakukan itu berupa apa, Bu, sanksinya? Macam-macam ya, Mbak. Itu terkait kalau misalkan kayak money politik itu sudah masuk dalam tindak pidana. Nah, kalau tindak pidana itu kita ada sentra Gakumdu. Nah, tentu itu prosesnya juga panjang. Nah, dan juga ada beberapa aturan-aturan atau mungkin regulasi yang harus kita ikuti juga. Jadi yang penting adalah ketika memang menemukan adanya kecurangan atau mungkin merasa bahwa saya ini kampanyenya di luar jadwal, nah itu bisa disampaikan ke Bawaslu Kota Tegal,
laporkan, karena nanti ketika kampanye pun kita membuka pintu lebar terkait dengan pelaporan itu gitu. Jadi bisa lewat Panwas Kelurahan, bisa lewat Panwascam maupun di Bawaslu kotanya langsung. Oke, tadi saya tertarik sama yang money politik, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, money politik itu bentuknya seperti apa sih? Nah, money politik itu kan adalah pemberian, kita kalau mengenal itu money ya, pemberian uang. Jadi bahan kampanye itu bisa diberikan, ada batasnya yaitu maksimal 100.000, tapi bukan dalam bentuk uang. Ya, misalkan dalam bentuk kaos, itu kan bahan kampanye ya Mbak, gitu. Itu boleh diberikan, tapi ada batas maksimalnya gitu kan. Tetapi kan yang perlu diperhatikan sekarang adalah Gen Z ini loh. Kadang-kadang kita sudah nggak lagi pakai amplop, pakainya GoPay. Iya. Pakainya kalau misalkan mainan ML itu beli dibikin Diamond diamond gitu. Nah, itu yang menjadi waspada kita juga. Nah, itulah kenapa untuk Gen Z ini di setiap kesempatan saya bilang bahwa karena mereka masih fresh, ideologis mereka masih kencang, maka kami berharap bahwa mereka pun juga ikut serta untuk mencegah adanya money politik gitu. Memang money politik itu kan seperti lingkaran api lah kalau saya bilang. Butuh satu orang untuk menjadi memadamkan sehingga kalau memang kita tidak bisa memadamkan semua, minimal diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa mengajak keluarga kita untuk stop menerima uang, itu kan juga akan membantu Bawaslu dalam memadamkan ataupun memutus lingkaran api ini gitu. Berarti kalau tadi dikatakan hanya uang itu, kalau bentuknya 100.000 itu nggak boleh ya Bu ya? Bentuk uang tuh nggak boleh. Bentuk uang nggak boleh. Tapi kalau kayak tadi bentuk diamond, skin, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Itu kan istilahnya kalau sekarang generasi milenial ya gitu. Jadi itu kan jadi lebih seringnya kan lewat itu diamond segala macam. Tapi itu kan juga sama saja seperti money politik gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak kaos, pasti kan ada kaos ya. Kalau misalkan kampanye itu diperbolehkan selama tidak lebih dari 100.000 gitu. Oh iya, berarti jangan mentang-mentang aku dapatnya diamond nih kayaknya nggak apa-apa, itu juga nggak boleh ya Bu. Itu kan sebenarnya bagaimana kita integritas kita lah supaya untuk menghentikan money politik ini. Oke. Jadi jangan diterima mentah-mentah aja nih talk show sore hari ini, jangan yang diambil bagian pertamanya doang. Nah, itu bahaya. Itu perlu nih ya supaya jelas juga Mbak, karena itu kan juga ada di regulasinya bahwa bahan kampanye itu juga bahan kampanye ya, itu kan juga ada gitu, tapi itu tadi tidak dalam berbentuk orang, hanya dikonversinya adalah sekitar 100.000, misalkan kaos ya kan, atau jilbab gitu. Kalau sembako Bu, dalam bentuk sembako ini juga masih dalam perbincangan ya. Kalau sembako itu kan selama itu kurang dari 100.000 itu masih bahan kampanye gitu. Jadi perlu adanya perhatian kita juga gitu. Karena kalau misal kita bayangkan lah, kalau misalkan 200.000 untuk suara kita dibagi 5 tahun, jadi suara kita cuma seharga segitu 50.000 kan. Nah makanya gitu. Jadi perlu adanya pendidikan politik untuk kita, bahwa menyadari bahwa memilih pemimpin itu bukan hanya hari ini, tapi untuk keberlangsungan 5 tahun ke depan. Iya, apalagi gitu. Tadi diamond dibayar 100.000 terus belum tentu menang juga. Nah, itu. Yang kasihan kan ketika ada orang-orang yang memang ingin bekerja secara baik ya Mbak, harus kalah dengan itu kan agak gimana gitu. Iya, oke. Satu lagi Bu, tadi saya yang juga tertarik tentang black campaign. Nah, black campaign itu sebenarnya apa Bu? Kampanye hitam ya, itu kan ada ketika melakukan ujaran kebencian atau menghasut ya, menghasut dengan orang, misalkan jangan milih ini karena ini begini-begini, kan itu belum tentu kebenaran gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu kita awasi, pasti akan banyak di kampanye itu Mbak. Jadi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak ya, makanya selalu disampaikan bahwa mari kita berkampanye dengan riang gembira tanpa menyakiti orang lain, maksudnya supaya orang juga happy ya berkampanye. Kadang ada orang yang berkampanye melakukan black campaign, menghasut, ujaran kebencian, melakukan saran. Nah itu hal-hal yang akan membuat kegaduhan. Jadi alangkah lebih baiknya dalam kampanye ini kita damai dan kita buat suasana politik ini adem, menyenangkan, sehingga orang-orang pun akan apalagi untuk pemilih pemula ya happy dalam menentukan pilihannya gitu. Iya, oke. Dan dari tadi kayaknya kita terlalu menyeramkan ya Bu bahasanya itu tentang money politik, black campaign itu kayaknya terlalu
emang pemilu sekeras itu. Iya. Nah, habis ini kita akan yang mulai santai-santai aja, Bu. Kita Betul. ngomongin seputar kampanye, terus juga kampanye-kampanye itu yang baik seperti apa. Nanti habis ini, selepas ini Nisa balik lagi ya. Kita Oke. kembali selepas yang satu ini. Selalu rekening. Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan
94 FM Tegal masih bersama Nisa dalam talk show persiapan pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 dan sudah hadir bersama Nisa masih bersama Ibu Nur Alia Safarida SE yang merupakan koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tegal. Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat untuk mengedukasi sebayu-sebayu di luar sana. Ini sebelum kita lanjut Bu, ada yang mau tanya nih ya sama kita seputar perbincangan kita di sore hari ini. Oke. Halo, dari Amalia yang ada di Mangkukusuman, mau nanya, bedanya black campaign sama negative campaign itu apa ya, Bu? Terima kasih. Baik. Oke, bedanya black campaign dan juga negative campaign itu apa, Bu? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan, saya sekali juga menjelaskan jenis-jenis kampanye politik ya. Kampanye politik itu ada 3, Mbak Nisa. Yang pertama adalah kampanye positif. Kampanye positif ini adalah bahwa mereka dia mengungkapkan visi misinya, ya, menawarkan visi misi, menawarkan program-programnya ketika dia akan terpilih. Itu adalah kampanye positif, di mana dia hanya menunjukkan dirinya, ya, tanpa orang lain. Kalau kampanye negatif campaigns adalah suatu strategi di mana mengungkapkan fakta-fakta menyangkut kekurangan lawan politiknya atau kelemahan peserta pemilu lain, gitu ya. Ini itu adalah sebuah, misalkan itu adalah fakta ya, kelemahannya apa, kekurangannya apa, kritikannya apa, gitu. Itu adalah negative campaigns. Nah, yang terakhir itu yang tidak boleh itu adalah kampanye hitam, black campaigns. Black campaigns ini adalah ketika kita menuduh peserta pemilu tanpa ada bukti nyata. Tuduhan-tuduhan yang mungkin belum terbukti kebenarannya, atau mungkin dengan sara, dengan fitnah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kampanye hitam. Nah, kampanye hitam ini yang mungkin harus kita waspadai ya. Kenapa? Karena kampanye hitam ini kan belum tentu kebenarannya ya. Kalau negative campaigns itu kan kita mengungkapkan kritikan ya. Ketika kita mengkritik seseorang, kita menunjukkan kelemahan seseorang. Apakah ini boleh? Nah, ini bisa menjadi sebenarnya salah satu strategi untuk supaya pemilih itu memilih mana yang menurut dia lebih baik, gitu kan. Kita kan perlu ya tahu seperti itu. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika adanya kampanye hitam, black campaigns. Black campaigns ini banyak jenisnya. Hoax, ujaran kebencian, kita menuduh peserta pemilu lain, kita menghasut orang lain. Nah, itu bentuk dari salah satu dari black campaigns gitu. Jadi kita juga perlu memperhatikan hal itu ya. Jangan serta-merta misalkan misal ya ada yang merasa dia mengkritik saya, maka kalau memang kritikan itu benar bisa diklarifikasi atau segala macam. Jadi kalau black campaigns itu lebih ke kayak fitnah, ujaran kebencian, hoax, sudah ada ininya ya. Jadi itu adalah salah satu strategi dalam jenis-jenis kampanye politik. Iya, Gitu. berarti kalau negatif campaign itu dalam artian masih menjadi pembanding kita dengan diri orang lain, betul, ya Bu ya. Betul, berarti itu masih boleh karena kita nggak menghasut orang itu buat milih kita. Betul. Nah, beda kalau black campaigns ini kan, black campaigns ini adalah sudah membuat gaduh lah intinya kayak gitu. Karena kalau hoax fitnah itu kan kalau sudah melebar bola liar itu susah, Mbak, gitu. Iya, bisa bahkan bisa membuat citra orang tuh jadi berbeda gitu. Oke. Jadi ada perbedaan ya yang Betul, ternyata berbeda. mungkin yang aku tahu negatif itu nggak boleh dilakukan nih. Ada juga black campaign yang memang nggak boleh dilakukan. Ternyata memang ada perbedaan di situ. Betul. Yang ternyata negatif campaign itu boleh dilakukan, tapi kalau black campaign itu nggak boleh dilakukan. Dan sebagai pembanding ya, maksudnya tadi yang Mbak Nisa sampaikan, sehingga kita bisa lebih bisa memilih mau mana gitu. Oke. Dan tadi sudah dikatakan di awal bahwa nantinya pada tanggal 28 November sampai 10 Februari mendatang kita akan disuguhkan dengan kampanye-kampanye ya Bu ya. Dan sebenarnya apa aja sih Bu larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan saat calon itu akan melakukan kampanye? Kalau sesuai dengan regulasi ya, yang pertama tentu tidak boleh untuk mempersoalkan lagi NKRI, karena NKRI itu sudah harga mati, jadi tidak boleh mengutak-atik hal itu tersebut. Lalu mengganggu ketertiban umum atau mungkin juga melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI gitu. Bisa juga atau mungkin yang pastinya adalah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, terkait tempat pendidikan ini perlu diketahui hanya boleh untuk di universitas.
ya. Oh iya. Tapi itu dalam bentuk diskusi umum, Mbak. Diskusi umum. Jadi tidak boleh ada embel-embel kampanye, tapi hanya berupa diskusi, penyampaian visi misi, dan itu pun hanya boleh dilakukan ketika mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yang jadi di universitas tersebut gitu. Jadi Uni juga sebagai bentuk kita dalam pendidikan politik untuk mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Itulah kenapa yang diperbolehkan hanya di kampus, di universitas, dan itu pun tanpa adanya atribut kampanye. Jadi pure diskusi umum gitu. Itu di tempat pendidikan. Tapi kalau di tempat ibadah itu sama sekali tidak boleh, karena itu kan terkait dengan tempat ibadah ya. Karena kita tidak boleh membawa politik identitas gitu. Kalau lebih seperti itu Mbak, dan tidak boleh, yang pastinya adalah tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat gitu. Berarti kalau kita tahu kan kalau orang yang baru mulai pemilu itu kan di SMA ya Bu, SMA juga nggak boleh ya Bu, berarti untuk dilakukan kampanye? Tidak boleh, karena yang diperbolehkan adalah di universitas atau mungkin di kampus, karena idealnya kan itu hanya digunakan untuk diskusi umum Mbak gitu, diskusi umum, dan tidak boleh ada atribut kampanye gitu. Jadi pure itu menyampaikan visi misinya, program-programnya, jadi kayak lebih ke diskusi ilmiah lah, seperti itu. Berarti sekalipun di kampus pun nggak boleh bawa-bawa atribut kampanye? Betul. Oh ya, oke. Berarti perlu digarisbawahi ya, di kampus itu boleh, tapi nggak boleh ada atribut kampanye. Betul. Nah, sebenarnya metode kampanye itu apa aja sih Bu? Metode kampanye itu kurang lebih ada 8 Mbak. Jadi yang pertama adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini mungkin bisa di gedung yang mempunyai kapasitas gedungnya tidak banyak ya. Kalau untuk tingkat kota itu sekitar 1.000 orang. Lalu juga pertemuan tatap muka, ada juga penyebaran bahan kampanye, dan mungkin yang familiar ada pemasangan APK, alat peraga kampanye, ada juga media sosial. Nah ini yang sedang gencar karena Gen Z. Kalau dibandingkan dengan 2019, sekarang ini jauh lebih banyak orang tuh menggunakan media sosial ya. Mungkin Mbak Nisa juga memperhatikan ya, kalau anak TikTok, anak Instagram, semua kayaknya partai politik sedang membrandingnya tuh di sosial media. Lalu ada iklan media cetak, ada rapat umum, dan juga debat pasangan presiden nantinya ya, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tidak dilarang oleh regulasi. Nah, tetapi ada yang menarik bahwa untuk media massa, dalam artian untuk iklan media massa atau mungkin berkampanye di radio misalkan, itu dimulainya tuh tanggal 21 Januari. Jadi tidak serta-merta tanggal 28 November itu langsung tidak, tapi ada regulasi-regulasinya. Jadi untuk terkait iklan media, debat pasangan, rapat umum itu dimulai pada tanggal 21 Januari gitu. Kalau yang dimaksud rapat umum di sini tuh yang seperti apa Bu? Rapat umum itu seperti kampanye akbar. Nah, itu. Dan kampanye akbar pun kan tidak semua tempat bisa ya. Ada beberapa tempat yang dilarang dan yang tidak dilarang gitu. Oke. Jadi ada banyak metode kampanye yang dilakukan oleh nantinya calon anggota DPR, presiden, wakil presiden dalam melakukan kampanye. Betul. Dan kita balik lagi ke Black Campaign, Bu. Black Campaign emang kayaknya sesuatu yang harus kita perangi dari diri sendiri juga ya, Bu. Betul, Karena emang efeknya luar biasa, dimulai dari hoax aja itu ternyata sudah termasuk bagian dari Black Campaign, Bu. Betul. Dan sebenarnya modus-modus lain dari Black Campaign itu apa aja sih, Bu? Ada banyak ya. Kita misalkan kayak penghasutan, menghina, mencemarkan nama baik, atau mungkin melalui media yang memang mudah diakses masyarakat, WhatsApp lah. Ya, kita apalagi kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa orang yang expert di sosial media bahwa sebenarnya yang lebih sering terkena hoax itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu WA grupnya pasti banyak banget. Nah itu yang perlu diwaspadain sebenarnya. Itulah kenapa setiap kali kami melakukan pencegahan, kita selalu memberikan tips-tips supaya tahu nggak sih ini berita hoax atau tidak. Itu salah satunya Mbak. Dan kita juga dari Bawaslu membuat sebuah video pendek terkait sebenarnya apa saja ketika kita dapat hoax itu kita harus gimana gitu. Jangan sampai kita asal share, kita asal kirim, padahal kita tidak tahu kebenarannya, gitu sih Mbak Nisa. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kita perlu tahu nih kebenaran beritanya seperti apa, dan kira-kira kalaupun itu benar, ada nggak manfaatnya ketika disebar, gitu. Itu yang perlu yang harus digarisbawahi seperti itu.
Tadi Bu Alia sempat menyebutkan bahwa ada tips nih gimana kita tahu bahwa berita itu hoax atau enggak. Mungkin bisa di-share Bu tipsnya itu seperti apa? Ya, tadi saya ulang lagi ya. Jadi ketika kita mendapatkan hoax, yang pertama adalah kita harus pastikan websitenya itu terpercaya atau tidak, ya, terdaftar atau tidak di Dewan Pers gitu. Karena kan sekarang bikin website itu mudah ya. Benar. Gitu kan? Apalagi modal 1 juta aja sudah bisa bikin website, istilah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cek dulu waktunya nih, ya. Apakah kita mungkin websitenya betul, website terpercaya, tapi waktunya apakah waktu sekarang atau sudah lama gitu waktunya. Atau mungkin waktunya tuh ngarang, kayak misalkan tanggal 30 Februari kan nggak ada gitu. Itu harus, karena kalau waktu kan kecil ya gitu, tidak besar. Jadi kadang kita lupa untuk melihat waktunya itu. Iya, dan kadang-kadang cuma abu-abu ya Nah, Bu ya, gitu. nggak begitu kelihatan sama Makanya, judulnya. Itu yang perlu kita waspadai. Iya, benar-benar. Lalu yang ketiga adalah baca secara utuh gitu loh. Kemarin juga sempat di podcast Bawaslu RI juga menyampaikan bahwa terkadang memang kita itu kurang bisa untuk membaca utuh sebuah berita. Jadi hanya cuplikan, padahal tentu ada maksudnya, ada penjelasannya di bawah. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa baca berita itu secara utuh. Pun kalau misalkan berita itu benar ya, terkait dengan mungkin sebuah keburukan atau apakah dengan kita men-share itu ada manfaatnya atau tidak, ya. Kecuali kalau memang ada manfaatnya, silahkan di-share itu, karena itu bukan hoax ya. Tapi pastikan dulu bahwa berita yang kita dapat itu bukan hoax gitu. Jadi berhenti di kita gitu. Jadi kan sama kayak kita menyebarkan fitnah gitu loh. Gitu sih Mbak Nisa dari kami. Kayak kalau video juga sukanya diambil sepotong-sepotong doang ya Bu ya. Betul. Itu awal mulainya di situ tuh. Nah itu ataupun mungkin gambar ya. Sekarang kan ngedit foto kan bisa ya. Udah canggih lah cara ngedit foto, apalagi generasi sekarang tuh udah pinter lah ngedit foto. Iya, benar sih. Itu kan juga kalau di Bawaslu RI pun juga ada beberapa tips ya, Mas. Dalam artian ini apakah ini editan atau tidak. Nah, itu perlu, walaupun mungkin untuk saya sendiri kadang suka bingung ya ini benar atau tidak, tapi kan kalau untuk Gen Z itu kan sudah lebih pinter ya. Iya, Tahu ini itu editan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi. Nah, itu yang harus kita waspadai Mbak di dunia sosial media gitu. Dan kayaknya kalau sosial media itu benar-benar ngeri banget ya Bu kalau nggak dipakai benar-benar. Nah, iya. Itu tadi bahwa sekarang ini apa sih yang setiap orang, setiap HP itu kan pasti punya sosial media. Facebook pun kan sosial media ya kan. WhatsApp pun sosial media. Nah, itu yang harus kita waspadai Mbak sebenarnya. Karena pengawasan seperti itu kan akan sulit kalau masyarakatnya tidak aware, tidak sadar bahwa oh iya ini hoax, ini black campaigns gitu. Bagaimana kita menciptakan, makanya kita berusaha adanya pencegahan, punya kelurahan pengawasan supaya kita berpolitiknya pun dengan riang gembira gitu, berkampanye. Ini pesta demokrasi, kita berpesta tapi juga ada rules-nya gitu, ada regulasinya untuk mengatur supaya nanti pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, aman ya terutama gitu. Iya benar sih, apalagi tadi Bu Alia sudah katakan bahwa pesta demokrasi tahun 2019 sama yang nanti tahun 2024 itu bedanya jauh banget ya Bu ya. Betul. Media sosial sangat berpengaruh terhadap proses kampanye yang nantinya akan dilakukan dari tanggal 28 November. Nah, penanganannya apa aja Bu biar nggak dilakukan black campaign itu Bu? Yang pasti adalah saya akan selalu sebut pencegahan ya. Dalam arti saya selalu menyampaikan tentang apa itu black campaigns, bagaimana kita salah satunya adalah mengatasi hoax itu sendiri gitu. Kenapa? Karena yang memang sering kita dengarkan itu adalah hoax. Ketika ada orang misalkan melakukan kampanye ujaran kebencian, nah, ketika kita tahu, kita bisa mau video gitu, dan juga mungkin bisa melaporkan. Jadi Bawaslu Kota Tegal sangat terbuka ketika memang ada peserta pemilu yang merasa dirugikan gitu. Jadi kalau misalkan sudah dilaporkan, kita klarifikasi atau apa misalkan masuk dalam pelanggaran apa, nanti bisa diselesaikan gitu. Jadi tapi itu juga tahapannya panjang Pak gitu. Nah, makanya itu kami karena core bisnis Bawaslu ini sudah saya sampaikan adanya pengawasan, pencegahan dan penindakan. Penindakan ini adalah alternatif terakhir. Harapan kami dengan pencegahan yang sudah kami sampaikan terus-menerus melalui flyer kami di sosial media, Instagram, kami memberikan edukasi tentang kepemiluan dan kepengawasan.
juga di badan ad hoc kami di tingkat bawah ke PKKRT misalkan pengajian, forum RT segala macam kami sampaikan apa-apa saja yang memang tidak boleh dan boleh dilakukan gitu. Jadi itu adalah salah satu penanganan kami supaya kita bisa melakukan kampanye dengan happy gitu. Iya, dan tahap kampanye kan ini bisa dikatakan cukup panjang ya Bu ya, dari 28 November sampai dengan 10 Februari. Mungkin dari Bu Alia sendiri punya apa ya, kayak semacam wanti-wanti buat pendengar Sebayu agar jangan sampai termakan kampanye-kampanye seperti tadi Black Campaign itu. Yang pertama adalah gunakan HP dengan baik. Dalam arti gini, ketika kita menerima informasi apapun, kita cek kebenarannya. Ya, saya yakin di Google itu sudah banyak ya. Ketika kita mengecek nih, apakah beliau atau apakah yang berita ini betul atau tidak gitu. Atau mungkin saling mengkonfirmasi. Jangan sampai belum dikonfirmasi sudah kita share segala macam. Nah, itu fokusnya tuh di situ, Mbak. Dan yang terutama adalah bahwa berkampanyelah dengan riang gembira, berkampanye dengan memberikan hal yang positif. Karena saya percaya ketika kita melakukan hal yang positif nanti akan timbul hal yang positif juga gitu. Nah, jadinya kalau misalkan positif, kalau semua orang melakukan kampanye positif, saya yakin di Kota Tegal ini nantinya atmosfernya akan lebih enak, lebih damai. Karena itu tadi semua orang memang ingin menjadikan Kota Tegal ini menjadi damai dan memilih pemimpin yang baik gitu. Memilih pemimpin yang baik itu memang tujuannya kan seperti itu ya Bu betul, ya. Betul. Jadi memang kita harus banget lah menggunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari mendatang. Betul. Mungkin sebagai closing statement Bu Alia bisa sekaligus mengajak para pendengar Sebayu untuk mengikuti pesta demokrasi yang nantinya untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR dan juga pemimpin daerah. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman pemilih pemula Gen Z bahwa politik itu tidak seseram itu. Gitu. Politik itu menyenangkan ya. Teman-teman bisa memilih. Saya ada sebuah platform namanya Memilih Bijak kalau tidak salah. Di situ teman-teman bisa melihat nih, kira-kira peserta pemilu ini concern kemana ya. Ada yang concern ke kesehatan, maka bisa dilihat di situ. Kalau nggak salah Memilih Bijak ya. Memilih Bijak. Nah, banyak akun-akun Instagram yang dimana mereka menyajikan edukasi terkait dengan peserta pemilu. Jadi jangan hanya melihat yang hoax-hoax saja, tapi kita harus juga cerdas dalam memilih berita-berita, informasi-informasi terkait dengan peserta pemilu. Begitu pula dengan mungkin ketika para ibu-ibu, bapak-bapak ataupun semuanya lah, ketika kita menerima sebuah link menerima berita hoax, jangan langsung serta-merta langsung di-share di grup ya. Ada grup 10 di-share semua. 10 ya. Nah, tapi kita cerna dulu, kita lihat dulu apakah betul berita tersebut atau tidak. Dan apakah ada manfaatnya atau tidak. Karena kan sebaik-baiknya orang yang memberikan manfaat kan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, dan intinya adalah mari kita jaga kondusivitas Kota Tegal ini menjadi lebih aman ya, kampanye yang aman, nyaman, sehingga tidak meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran di kampanye ini, Mbak. Iya, gitu. Oke. Terima kasih Bu Alia untuk waktu dan kesempatannya sudah bergabung di sore hari ini. Kayaknya punya sesuatu terakhir nih. Jadi kebetulan saya ini kalau ketika menyampaikan sesuatu ya, saya suka ngasih pantun. Oh iya, cakep. Saya suka nih yang pantun-pantun. Belum. Oke, pantun untuk teman-teman Sebayu ya. Masak ikan di waktu subuh. Oh, cakep. Hendak dimakan bersama nasi. Cakep. Saat pemilu janganlah rusuh, kita amankan pesta demokrasi. Iya, mantap sekali Bu Alia. Emang nggak diragukan lagi ya pantunnya. Nggak heran sih kalau bilang suka pantun. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Alia. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Dan jangan bosan-bosan untuk memberikan edukasi kepada kita, apalagi seputar pemilu. Dan bisa dikatakan ini kan pemilu akbar ya Bu ya. Semuanya nanti akan dipilih di tanggal 14 Februari. Dan harapannya memang semua menggunakan hak pilihnya, karena itu nanti akan memengaruhi kehidupan Indonesia 5 tahun mendatang. Terima kasih Bu Alia. Terima kasih juga buat Sebayu yang sudah mengikuti talk show kita di sore hari ini. Bisa pamit, Bu Alia juga pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.